Saya ingin tanya kepada Pak Dokter Fahmi, apakah di dalam kedokteran itu ada tidur yang sehat itu menurut kedokteran gimana? Kalau kita tadi kan jangan sampai melebihi 8 jam. Kalau kita itu tidur 8 jam kayaknya terlalu lama ya. Kalau kita dulu di pondok nggak sampai 8 jam gitu. Jadi ya kita kan juga harus tahu menurut kedokteran bagaimana. Masalahnya saya dapat keterangan begini, bahwasanya kalau kita tidur siang hari 1 jam itu dihitung 2 jam. Itu apa itu benar apa gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para mu'allimin, mohon maaf, saya ingin menyampaikan sedikit tentang permasalahan tidur. Jadi dalam ilmu kedokteran memang tidur yang baik itu adalah ketika tidur di 8 jam. Itu umum untuk kita. Tetapi di dalam fase-fase tidur kita akan berbicara masalah fase tidur. Jadi ketika kita baca kitabnya Imam Al-Ghazali, rata-rata Imam Al-Ghazali tidurnya 2 sampai 4 jam. Kemudian ada seorang ulama lagi tidurnya hanya 2 jam 1 hari, tapi dia itu mendapatkan tidur yang memang betul-betul tidur sempurna. Jadi di dalam fase tidur di dunia kesehatan itu perlu diketahui ada namanya itu fase tidur REM, ada fase tidur non REM. Yang namanya fase tidur REM, rapid eye movement. Saya pertama rapid eye movement itu memang betul-betul tidur yang langsung, iya. Jadi artinya bukan tidur mati. Dari segi grafiknya, grafik di EEG-nya, EEG bukan EKG-nya, itu seperti memang tidurnya orang mati, rileks semuanya. Itu didapatkan maksimal itu selama 2 jam memang. Jadi sampean tidur, kan ada orang tidur susah tedung. Ciri-cirinya tidur rapid eye movement itu biasanya dibarengi dengan mimpi. Dia memang masuk ke dunia alam bawah sadar katanya. Jadi fisikalnya seperti itu. Ada fasenya lagi, misalnya jadi untuk fase pendapatan fase rapid eye movement dan non rapid eye movement itu tiap-tiap orang berbeda. Mohon maaf, antara mu'allim soleh dengan saya mungkin berbeda. Ketika saya pribadi saya itu sulit untuk tidur. Tapi kalau sudah tidur di 3 jam, insya Allah selesai saya. Ada dung-tedungan kayak gitu, tapi tak mendapatkan tidur yang betul-betul sempurna. Dan amalan-amalan tadi yang dijelaskan di dalam berdasarkan dari segi keagamaan dari kitab, itu ternyata semuanya ada amalan yang ketika kita itu banyak mengingat Allah secara medis mengantarkan kita pada momen-momen fase tidur yang sempurna. Rapid eye movement perlu diketahui 2 jam kita dapatkan tidur rapid eye movement, selesai sudah hidup. Seperti itu Madin. Ketika dijelaskan lagi rapid eye movement itu ada tahapannya lagi, ada distance, ada long term, banyak tuh. Bahkan ketika seorang profesor, kalau tidak keliru ini dari Jerman, yang menemukan fase tidur ini, dia itu alhamdulillah masuk Islam gara-gara ilmu tidur. Jadi di Ashabul Kahfi saya ingin bertanya, tidur itu, maaf ya, buta dulu apa tuli dulu? Yang dikatakan tidur. Buta dulu apa tuli dulu? Buta dulu. Oh, tuli. Jadi yang namanya tidur itu wajib tuli. Kalau buta enggak. Jadi kita tak lihat, tapi ini kan beda tidur orang itu keding orang keding, itunya keding, itu masih bukan momen momennya bukan rapid eye movement lagi, bukan REM, tidurnya bukan tidur REM. Panjang memang untuk rapid eye movementnya ini. Dan rahasianya tidur kan kalau orang disuntik, yang pernah disuntik tidur ataupun juga obat-obat bius, ini semua suara mesti ya. Jadi kedengeran itu sebenarnya bukan tidur,
hanya melemaskan otot saja, otot-otot mata, ya terutama otot-otot polos, itu aja. Jadi saya tidak heran ketika Imam Al-Ghazali tidurnya cuma 4 jam. Imam Al-Ghazali 2 jam ya, 2 jam. Kemudian Sayyid Alawi, banyak santrinya yang mengatakan hanya tidur di 4 jam dalam satu hari 1 malam. Tapi dia momennya tepat gitu, tidurnya tidur tepat. Seperti itu kira-kira. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzal an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi astaghfir min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbin dajalin wa hayratin fayara بمتني بسري حروفه ونور به قلبي وسمعي ومغلتي فيا ربي ارحمني بحسني خاتمتي وصلي وسلم كل يوم وليلة فيا ربي الرحمن يقبل دعواتي